Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 187. Duk duk duk. Tepat ketika David dan Suryan terjebak dalam suasana yang tidak dapat mereka lepaskan, dan ketika mereka akan bertemu pada pukul 1, terdengar ketukan di pintu dari luar ruang. Oh! Ketukan tiba-tiba di pintu membangunkan David dan Suryan yang dalam keadaan bingung. Terutama Suryan, dia tidak menyangka dia dan David saling berpelukan, dan gerakan itu terlalu intim, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta yang tidak bisa menahan diri. Dalam sekejap, Suryan tersipu malu, dan tanpa sadar mendorong dada David dengan kedua tangan, dan melepaskan pelukannya. David juga sadar kembali, tapi dia menatap Suryan dengan bingung, merasa kewalahan. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan muncul di benak David, mengapa selalu ada ketegangan besar yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dan Suryan, menarik, bahkan di luar kendali emosi? Kakak senior Ryan, David, apakah kamu sudah melakukannya di dalam? Sudah hampir 1 jam. Pada saat ini, suara Amanda Feisue juga terdengar dari luar. Ternyata David dan Suryan sudah cukup lama berada di ruangan itu, dan Amanda Feisue sedikit cemas menunggu. Selain itu, meskipun Amanda Feisue mengatakan sebelumnya bahwa dia percaya pada David dan Suryan, perilaku mereka sangat aneh, jadi di hati Amanda Feisue, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk naik. Feisue, tunggu sebentar, ini akan segera siap. Suryan akhirnya sadar kembali, dan dia buru-buru menjawab seperti ini. Kemudian Suryan segera tersipu lagi, dan merendahkan suaranya untuk mengingatkan David. Kamu tidak boleh memberitahu Feisue tentang apa yang terjadi di antara kita barusan. Oh, begitu. David buru-buru mengangguk, tapi dia melihat bahwa wajah Suryan sangat merah, dan matanya masih penuh air. Jadi dia buru-buru bertanya padanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Suryan menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia melihat bahwa David masih bertelanjang dada. Jadi dia mengambil gaun malam pria pendek dari gantungan dan menyerahkannya kepadanya, dan berkata kepadanya, kamu pergi ke ruang loker dan ganti pakaian ini, aku akan membuka pintu dulu. Oh, baiklah. David mengambil pakaian itu, berbalik dan berjalan ke ruang loker. Dan Suryan menarik napas dalam-dalam, menekan emosi aneh yang bergolak di dalam hatinya. Lalu dia berjalan mendekat dan membuka pintu kamar yang terkunci. Setelah membuka pintu, Amanda Feisue melihat wajah Suryan memerah, dengan penampilan menawan dan memikat, sama sekali berbeda dari citranya yang keren dan glamor. Kakak senior Ryan, kenapa wajahmu begitu merah? Amanda Feisue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Agak pengap. Suryan buru-buru menjelaskan, tapi ekspresinya sedikit bingung. Tapi di ruangan ini, AC sepertinya dihidupkan. Amanda Feisue mengatakan ini, karena ketika pintu terbuka, ada aliran udara dingin, dan dia langsung merasakannya. Tapi mengapa Suryan mengatakan bahwa ruangan itu pengap? Oh, aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, mungkin, aku demam. Suryan panik, kamarnya pengap, sebenarnya dia hanya mengada-ada, tapi dia tidak menyangka itu palsu, jadi dia buru-buru mencari alasan lain. Oh, kakak senior Ryan, kamu harus memperhatikan tubuhmu. Meskipun Amanda Feisue merasa penjelasan Suryan agak dipaksakan, dia tidak banyak bicara, tetapi berinisiatif untuk mengungkapkan bela sungkawa. Ya,
Aku akan memperhatikan. Suryan mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi wajahnya semakin merah. Melihat Suryan seperti ini, Amanda Feisue merasa semakin aneh, jadi dia bertanya lagi, "Senior Ruyan, apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu ingin ke dokter?" "Istirahat saja nanti." Suryan buru-buru menggelengkan kepalanya, merasa sangat malu dan gugup, karena dia tidak pandai berbohong, dan sekarang dia merasa sangat bersalah. Pada saat ini, pintu ruang ganti terbuka, dan David keluar dari dalam. Melihat David keluar, Suryan merasa lega, dan buru-buru berkata kepada Amanda Feisue, "Feisue, aku sudah membantu David memperbaikinya, pergi dan lihatlah." Mendengar apa yang dikatakan Suryan, Amanda Fei baru kemudian Sue mengangkat matanya untuk melihat ke atas, dan melihat David yang telah berganti pakaian. David mengenakan kemeja putih ramping, yang menonjolkan sosoknya yang sempurna, dan mantelnya adalah gaun pendek hitam murni, yang terlihat serius namun elegan, dasi kupu-kupu hitam kecil diikat di leher untuk menonjolkan sosoknya yang sempurna. Ciptakan suasana. Secara umum, bentuk tubuh ini sederhana tetapi tidak sederhana. Gaun yang dipilih Suryan untuk David awalnya dibuat oleh para ahli terkenal. Kualitas dan gayanya sangat bagus. Temperamennya sangat cocok dengannya, dan dengan potongan baru gaya rambut, dia terlihat lebih energik dan sempurna. Jadi mata Amanda Feisue berbinar, lalu dia berjalan di depan David, memandangnya dengan hati-hati, dan kemudian mengaguminya. "Tidak buruk. Sangat bagus. Nona Su membantuku memilih ini." David buru-buru berkata kepada Amanda Feisue. "Saudari Ruyan, kamu benar-benar layak menjadi stylist top." Amanda Feisue menoleh dan memuji Suryan. "Hehe. Tidak buruk." Suryan tersenyum canggung, dan wajahnya memerah lagi. Karena dia mengambil pakaian David di gantungan sementara, bisa dikatakan sangat terburu-buru, tapi dia tidak menyangka setelah David memakai pakaian seperti itu, efeknya akan sangat bagus. Amanda Feisue melihat ada yang salah dengan senyum Suryan, kejutan di matanya menyala, dan kemudian dia berkata kepada David, "David, sudah larut, kita harus pergi juga." "Oh, oke." David mengangguk buru-buru. "Senior Ruyan, aku akan makan dengan David, apakah kamu ingin pergi bersama?" Amanda Feisue bertanya pada Suryan seperti ini. "Tidak perlu, aku tidak enak badan hari ini, dan aku sedikit lelah, jadi aku perlu istirahat yang baik." Suryan menggelengkan kepalanya dan menolak. "Oke. Kalau begitu kakak senior Ruyan, kamu harus istirahat dengan baik dulu, ayo buat janji di lain hari." Melihat Suryan seperti ini, Amanda Feisue tidak memaksanya, tetapi mengatakan ini padanya, lalu berkata kepada David Said, "Ayo pergi. Aku sedang terburu-buru. Aku harus pergi ke kamar mandi dulu. Feisue, kamu turun dan tunggu aku dulu." David tiba-tiba mengatakan ini. "Baiklah kalau begitu." Amanda Feisue tidak berpikir terlalu banyak, berbalik dan turun dulu. Ketika Amanda Feisue turun, David tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk bahu Suryan, lalu merendahkan suaranya, dan berbisik di telinganya, "Beritahu aku nomor ponselmu." Mendengar apa yang dikatakan David, tubuh Suryan bergetar tak terkendali, lalu menundukkan kepalanya, merasa sangat bertentangan. "Apa? Kita semua, seperti itu, tidakkah kamu berani memberitahuku nomor teleponmu?" David menatap Suryan dan berkata. Suryan ragu-ragu sejenak, mengangkat kepalanya dan menatap David dengan rumit, wajahnya menjadi lebih merah, tapi dia masih memberitahu David nomor ponselnya.
Cari waktu di lain hari, ayo makan malam bersama. David mengatakan ini kepada Suryan setelah mengingat nomor ponsel Suryan. Ya. Suryan tidak menolak, tetapi mengangguk dengan wajah memerah, dan kemudian berkata kepada David, Fei Shui sedang menunggumu di bawah. Cepatlah. Aku akan mencarimu lagi. Kata David ini ke Suryan, lalu berbalik dan berjalan ke bawah. Setelah David pergi, Suryan tiba-tiba menghela nafas panjang, merasakan sarafnya yang tegang mengendur. Kemudian Suryan berjalan ke ruang ganti, di depan cermin besar. Suryan melihat dirinya di cermin, tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya, dan bergumam dengan marah, "Ya Tuhan! Dia adalah pacar Fei Shui. Tapi bagaimana aku bisa memiliki perasaan yang begitu besar padanya? Apa yang harus aku lakukan?" Sama seperti Suryan berdiri di depan cermin ukuran penuh, bergumul dengan kesusahan, David dan Amanda Fei Shui telah meninggalkannya studio dan berjalan keluar di luar gang. Setelah itu, Amanda Fei Shui membawa David ke restoran barat kelas atas yang terkenal di pusat kota, makan makanan barat, menjelaskan kepadanya banyak etiket sosial dasar, dan pergi ke badan amal makan malam besok hal-hal yang harus diperhatikan. David juga tahu bahwa Amanda Fei Shui sangat mementingkan makan malam amal ini, jadi dia mendengarkannya dengan cermat. Dengan cara ini, mereka berdua bermain-main hampir sepanjang hari, dan baru setelah pukul 8.30 malam Amanda Fei Shui mengambil mobil dan mengirim David kembali ke komunitas Cinyuan. Sebenarnya, awalnya David ingin pergi ke tempat Amanda Fei Shui. Tetapi Amanda Fei Shui menolak, karena sejak dia tahu bahwa Ding Wei adalah pacar David, dia memiliki beberapa keluhan di hatinya. Selain itu, interaksi aneh antara David dan Suryan hari ini membuat Amanda Fei Shui cukup berselera tinggi, jadi dia tidak setuju dengan David, tetapi mengirimnya kembali ke komunitas Cinyuan. Omong-omong, Amanda Fei Shui dan Ding Wei tidak tahu bahwa David membeli sebuah villa di Banshan Yaju dan tinggal bersama Li Xiaoyun, mereka hanya tahu bahwa dia tinggal di komunitas Cinyuan. Dan David tidak berniat memberitahu mereka tentang hal ini saat ini, lagi pula, masalah antara dia dan Li Xiaoyun terlalu menarik. David, kembali dan istirahatlah. Aku akan datang ke sini untuk menjemputmu sebelum jam 8 besok malam. Amanda Fei Shui setelah mengatakan ini pada David, dia pergi. Setelah melihat mobil Amanda Fei Shui pergi, David diam-diam menghela nafas. Oh, sepertinya Fei Shui memiliki pendapat tentangku. Setelah menghela nafas, David berbalik dan bersiap untuk berjalan menuju Jinyuan Community Go. Tapi saat ini, David tiba-tiba merasakan aura aneh menyelimuti dirinya. Hati David bergerak, dan dia segera mengaktifkan mesin key-nya, dan kemudian merasakan nafas aneh yang datang dari sudut jalan yang jauh secara diagonal di seberang komunitas Cinyuan. Ini adalah perasaan di mata-matai. David segera menyadari bahwa dia harus menjadi sasaran. Kemudian David mengetahui bahwa pihak lain hanya mengikutinya secara diam-diam, jelas ingin memeriksa detailnya. Jadi David tetap tenang dan berjalan menuju komunitas Cinyuan. Setelah memasuki komunitas, David segera kembali ke kediamannya dan menutup pintu. Namun, setelah menutup pintu, David membuka jendela, karena dia bisa melihat jalan di seberang lingkungan dari sini. Benar saja, David segera melihat sesosok muncul dari sudut jauh secara diagonal di seberang jalan. Bab 188. Itu adalah seorang pria dengan pakaian hitam longgar yang jenis kelaminnya tidak dapat dilihat dengan jelas karena dia mengenakan topi bertepi besar di kepalanya dan topeng hitam di wajahnya,
dan dia sedang memegang kamera video di tangannya. Begitu orang itu keluar, dia pertama-tama melihat sekeliling dengan hati-hati, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju komunitas Cinyuan. Akhirnya muncul. David mencibir, dia sudah berencana untuk menangkap orang ini, karena David ingin mencari tahu yang menyelidikinya. Namun, yang mengejutkan David adalah ketika pria itu mencapai gerbang komunitas Cinyuan, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, pria itu tampaknya telah memikirkannya, tetapi dia tidak lagi memasuki komunitas, tetapi berbalik, berniat untuk pergi. Mungkinkah orang ini menemukan sesuatu? Melihat ini, David tidak dapat menahan diri untuk bergumam, dan ditemukan kewaspadaan orang ini sangat tinggi, dan dia akan mengambil inisiatif untuk berhenti melacaknya. Setelah pria itu mundur ke sudut di seberang jalan, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. David terus mengamati pria itu, ingin melihat obat apa yang dia jual di labunya. Setelah beberapa saat, sebuah Audi hitam melaju di persimpangan Jalan Davidion. Rupanya mereka datang untuk menemui orang itu. Kamu benar-benar ingin terpeleset? Melihat ini, David menjadi cemas, dan segera melompat. Tubuhnya seperti cangkang yang membosankan, dan dia bergegas keluar jendela dalam sekejap. Dia menendang kakinya dan melangkah di tanah di dinding, lalu jungkir balik beberapa kali, dengan cepat jatuh ke seberang jalan. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, David mendarat dengan mantap dari kediamannya sendiri di lantai 3 ke jalan di seberang komunitas. Begitu David mendarat di tanah, dia segera berlari mengejar topi bertepi besar itu. Topi bertepi besar sangat waspada, dan segera menyadari bahwa David telah melihatnya, jadi dia berlari keluar jalan. Tapi kecepatan David jauh lebih cepat daripada topi bertepi besar, dan dia berada dalam jarak 3 menit. Meter di belakangnya dalam sekejap mata. Pada saat ini, topi bertepi besar sudah keluar dari jalan, dan David hendak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengejarnya. Pada saat ini, David tiba-tiba merasakan pori-pori keringat di sekujur tubuhnya berdiri, dan kemudian dari sudut matanya, dia melihat sebuah truk kargo besar bergegas menuju alasan, dan langsung bergegas ke arahnya. David buru-buru mengecilkan tubuhnya, lalu menggerakkan kakinya bersama-sama, dan melompat ke udara ketika truk kargo besar menabrak lurus. Dia baru saja melompat dari atap kendaraan. Ketika David mendarat di tanah dan berdiri kokoh, dia melihat pintu Audi hitam telah dibuka, dan kemudian topi bertepi besar itu dengan cepat melompat ke dalam mobil. Aku ingin lari. Tidak semudah itu. David mendengus dingin, dan mengejarnya. Namun, ketika David hendak mengejar, mesin Audi hitam sudah menyala dengan cepat dan membuat jentikan besar bertemu dengannya lagi. David mencibir, memutar sosoknya, dan bergegas ke pintu kanan Audi hitam dalam sekejap mata, lalu dia menendang. Bang! Di tengah. Suara nyaring, pintu kanan mobil Audi hitam dibuka oleh tendangan kuat David dan jatuh ke tanah. Kemudian David melihat topi bertepi besar itu memalingkan wajahnya ke samping, dan menatapnya dengan sepasang mata yang heran. Turun! David berkata dengan suara dingin, dan bergegas menuju mobil, mencoba menangkap topi bertepi besar di tempat. Wow! David baru saja bergegas ke mobil, tetapi topi bertepi besar menjadi gila, dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke arah jendela depan, merobohkan lubang besar di kaca depan, dan kemudian dia melompat keluar, lalu berlari dengan liar. Berdiri. Hah? Ini adalah anjing yang melompat keluar dari jendela dengan tergesa-gesa. David cukup terkejut. Keterampilan topi bertepi besar cukup bagus,
dan dia memiliki keinginan kuat untuk melarikan diri, jadi dia segera bergegas keluar. Pada saat ini, pengemudi Audi hitam di sampingnya tiba-tiba menghentikan mobilnya, mengeluarkan belati tajam, dan menusuk wajah David dengan ganas. David tidak menghindar atau mengelak, dia mengulurkan tangan kanannya untuk menemuinya, meraih pergelangan tangan pengemudi seperti ular berbisa, lalu mencubitnya dengan punggung tangannya. Retak. Dengan suara retakan tulang, David mencubit tulang pergelangan tangan pengemudi yang memegang pistol, dan belati itu jatuh. Ah! Pengemudi itu menjerit. Keluar! David menendang pengemudi keluar dari mobil, menggantikannya dan duduk di kursi pengemudi, dengan cepat menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan mengejar topi lari. Tepat ketika mobil Audi hendak mengejar topi bertepi besar, David mengangkat telapak tangannya ke udara, membawa angin kencang, dan bergegas menuju bagian belakang topi bertepi besar. Retak! Tutup topi bertepi besar terlempar dari tanah, memperlihatkan kepala dengan mohawk yang dicukur, dan kemudian David melihat tato hitam kepala serigala di sisi kiri leher pria itu. Aku ingin mengungkapkan wajahmu yang sebenarnya. David mencibir, dan hendak menyusul pria itu. Pada saat ini, truk kargo besar itu berbalik, berakselerasi dengan gila-gilaan, dan berlari ke sisi David. Terkejut, David dengan cepat melompat dan bergegas keluar dari pintu kanan mobil Audi yang terbuka. Boom! Dalam sekejap, mobil Audi telah ditabrak truk dan dihancurkan, berubah menjadi tumpukan besi tua. Setelah truk menabrak dan menghancurkan mobil Audi, itu tidak berhenti, tapi tiba-tiba dipercepat dan meraung pergi. Hanya setelah truk kargo besar pergi, David menyadari bahwa topi bertepi besar telah menghilang. Apa-apaan, biarkan dia melarikan diri. David mengutuk dengan sedih. Dia menemukan bahwa topi bertepi besar itu sangat terampil, tidak hanya cepat dalam menanggapi, terlatih dengan baik, tetapi juga ditemani oleh kaki tangannya, jelas terorganisir atau bersekongkol. Siapa yang ingin menyelidiki saya? Dan sepertinya mereka ingin menyentuh saya. David melihat ke arah mobil Audi yang hancur, melamun. Pada saat ini, David mendengar ada polisi membunyikan klakson mobil, dan dia segera menyadari bahwa ini adalah lokasi kecelakaan mobil, jadi dia segera pergi dengan tenang. Setelah kembali ke kediamannya di komunitas Cinyuan, David terus memikirkan apa yang baru saja terjadi. Kemudian David menggunakan miliknya sendiri apa yang terjadi baru-baru ini, dan orang yang tersinggung dianalisis. Dari si Tianxiang di awal, lalu ke si Menglong, lalu ke Po Jia Omen, Amanda Chamen, dan si Men Aotian, tuan muda Shangjing yang tersinggung hari ini. Kemudian David mengetahui bahwa hanya dalam 10 hari, dia telah memprovokasi banyak musuh. Pertama-tama, David mengesampingkan si Tianxiang, yang telah dibuat gila olehnya, dan karena Wei Tianjiao, si Menglong juga bisa dikesampingkan untuk saat ini. Adapun gerbang Poking dan gerbang Raksha, bagaimanapun, mereka adalah sekte dengan kekuatan luar biasa. Jika mereka ingin berurusan dengan David, tidak perlu mengikuti mereka secara diam-diam, mereka langsung menuju gerbang. Pada akhirnya, David memfokuskan tersangka terbesar pada si Men Aotian. Karena Amanda Fei Shui, dan situasi konflik dengan si Men Aotian di perusahaan saat ini, si Men Aotian ini memang orang yang paling mungkin mengirim seseorang untuk mengikuti David dan berencana untuk melawannya. Sepertinya besok malam, aku harus berbicara baik-baik dengan si Men Aotian. David bergumam, lalu mengambil keputusan. Setelah itu, David tidak berlatih, tetapi berbaring di tempat tidur, dia ingin istirahat yang baik.
Tapi setelah berbaring sebentar, David menemukan bahwa dia gelisah dan tidak bisa tidur sama sekali. David segera menemukan bahwa Suruyan yang menyebabkan kegelisahannya. Karena David tahu bahwa ini memang pertama kalinya dia bertemu Suruyan hari ini, tetapi dia memiliki keintiman yang tak dapat dijelaskan dengannya, dan merasa bahwa dia memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Dan menilai dari reaksi Suruyan, dia juga merasakan hal yang sama tentang David. Tapi David tidak mengerti, mengapa dia dan Suruyan memiliki perasaan yang begitu istimewa? Apa yang terjadi di sini? David sedang berpikir, dan pada saat yang sama, interaksi intim antara dirinya dan Suruyan hari ini. Setelah beberapa saat, David merasakan tubuhnya memanas, panas yang memancar dari luar ke dalam, lalu memancar dari dalam keluar, dan mulai mengalir ke kepalanya. UPS, apakah fenomena yang Yuan bergegas ke tubuh terjadi lagi? David terkejut, dan buru-buru duduk dan menunggu. Karena ketika David memikirkan terakhir kali dia memiliki, yang Yuan bergegas ke tubuh, apa yang terjadi padanya? Merasakan perasaan sedih dan tidak nyaman yang tak terlukiskan, saya merasa ketakutan. Tetapi setelah beberapa saat, David menemukan bahwa fenomena yang Yuan bergegas ke dalam tubuh memang terjadi di tubuhnya, tetapi tidak meletus untuk waktu yang lama. Aneh, kenapa tidak terjadi? David merasa sangat aneh, berpikir cepat di benaknya. Tiba-tiba, David merasakan kilasan inspirasi, dan dia mungkin mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata ini banyak hubungannya dengan Suruyan. Karena setelah David secara tidak sengaja menelan janin roh bumi, yang sebenarnya di tubuhnya terlalu kuat, yang menyebabkan Yang Yuan masuk ke dalam tubuh. Jika David ingin menyelesaikan masalah, Yang Yuan bergegas ke tubuh, dia harus mengembalikan keseimbangan yin dan yang di tubuhnya, dan cara terbaik adalah memiliki hubungan yang sangat ramah dengan saudara perempuannya. Tapi David tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan menemukan seorang gadis, tetapi menemukan gadis yang tepat akan berpengaruh. Yang paling cocok untuk David adalah seorang gadis dengan fisik dingin, atau seorang gadis yang masih memiliki tubuh yang sempurna, karena jika David berhubungan dekat dengan seorang gadis dengan fisik dingin, itu dapat secara efektif membuat energi yang sejati yang sangat kuat dalam tubuh menjaga keseimbangan. Nyatanya, hanya seorang wanita yang masih memiliki tubuh lengkap yang akan memiliki energi yin murni yang unik di dalam tubuhnya. Selama David dapat menyerap energi yin murni yang unik ini, dia dapat secara efektif menyelesaikan masalah tubuh yang bergegas Yang Yuan. Target paling ideal adalah seorang gadis dengan tubuh dingin dan tubuh yang sempurna. Seorang gadis yang memiliki dua kondisi ini pada saat yang sama disebut juga tubuh yin ganda, merupakan fisik yang sangat langka, bahkan bisa dikatakan langka. Menurut catatan di Taiyan Zhenjing, selama David cocok dengan gadis seperti ini dengan tubuh yin ganda, itu tidak hanya dapat menyeimbangkan fenomena Yang Yuan yang mengalir ke tubuh, tetapi juga sangat meningkatkannya. Keahlian. Justru karena alasan inilah gadis dengan tubuh yin ganda secara alami memiliki ketertarikan yang besar pada David. Dan gadis dengan fisik yin ganda, jika mereka bertemu David, mereka juga akan merasakan hal yang sama dengannya. Prinsipnya sama dengan dua magnet yin dan yang, selama mereka saling berdekatan, mereka akan saling menarik. Setelah memikirkan hal ini, David tiba-tiba menyadari bahwa akan ada daya tarik yang luar biasa antara dirinya dan Suruyan. Tampaknya Suruyan adalah seorang wanita dengan tubuh yin ganda. Bab 189. Tidak heran menurutku dia sangat menarik. Aku berani mencintainya karena dia memiliki tubuh yin ganda.
David tiba-tiba mengerti, dan pada saat yang sama, dia juga secara tak terduga menemukan bahwa setelah dia berhubungan dengan Suruyan, dia benar-benar menyerap sebagian dari nafasnya. Mengakibatkan fenomena, yang Yuan bergegas, di tubuhnya yang akan segera ditekan. Tidak hanya itu, David juga merasa ada beberapa perubahan aneh pada mekanisme dan Tianqi. Perubahan ini sangat halus dan tidak jelas, tapi David benar-benar merasakannya. Hanya saja David tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk. Jadi, setelah memikirkannya sebentar, David hanya berlatih teknik Innatewanqi. Karena teknik Innatewanqi dapat melelehkan semua nafas langit dan bumi dan menggunakannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, David sekarang sangat memahami bahwa perjalanan kultivasi ini seperti berlayar melawan arus, jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Selain itu, David baru saja menembus Golden Core Realm, jadi dia perlu mengkonsolidasikan pencapaian kultivasi yang diperoleh dengan susah payah ini. Setelah David berlatih teknik Innatewanqi, dia segera menemukan bahwa sulit untuk menyerapnya. Energi dari tubuh Suruyan nafas aneh yang dia terima dengan cepat disempurnakan menjadi energi sejatinya sendiri, dan itu lebih efektif daripada metode kultivasi biasa yang biasa, dan peningkatannya lebih jelas. Tampaknya Suruyan ini adalah wanita yang berharga. David sangat terkejut, dan pada saat yang sama menjadi semakin tertarik pada Suruyan. Karena David hanya memiliki kontak singkat dengan Suruyan, tidak hanya menekan Yang Yuan Chongshen, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Jika kita bisa bersama untuk waktu yang lama, bukankah peningkatannya akan lebih jelas dan bertahan lama? Selama proses kultivasi, David juga menemukan bahwa dia tidak sama seperti biasanya. Dia bahkan tidak setengah lelah, tetapi merasa energik dan penuh energi. Perasaan ini sangat keren, jadi David memutuskan untuk terus berusaha dan terus berlatih. Ketika David tenggelam dalam kultivasinya, di sebuah villa mewah di Jiangbei. Pria dengan tato kepala serigala di lehernya melarikan diri dari kejaran David dengan susah payah, dan kemudian melarikan diri kembali ke sini. Saat ini, pria itu berdiri di depan Simen Aotian dengan sedih, lalu menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah pria itu selesai berbicara tentang apa yang telah terjadi, dia merasakan ketakutan yang tersisa, jadi dia berbicara tentang betapa hebatnya keterampilan David, betapa kuatnya dia, dan dia hampir tidak bisa kembali. Wow! Setelah mendengar ini, Simen Aotian tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan Nameles melonjak ke dahinya, jadi dia menendang meja kopi mahoni. Teh di atas meja kopi memercik ke pria itu. Ekspresi kemarahan muncul di wajah pria itu, tetapi dia segera menundukkan kepalanya lagi, tidak berani mengatakan apa-apa. Karena, di belakang Simen Aotian, pria tua bersetelan tang abu-abu itu menyipitkan mata ke arahnya. Setelah Simen Aotian menendang meja kopi, dia masih merasa tidak nyaman, berbalik dan bertanya pada lelaki tua bersetelan tang abu-abu, "Li tua, apakah bocah David itu benar-benar kuat?" "David ini benar-benar tidak sederhana," kata pria tua bersetelan tang abu-abu. Dia berkata, dan kemudian mengingatkan Simen Aotian, "Tuan, menurut pendapat saya, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari menjadi musuh orang ini, agar tidak." "Oke. Don, jangan katakan lagi." Simen Aotian dengan keras menyela Grey. Kata-kata lelaki tua berjas tang itu memenuhi hatinya dengan kebencian pada David. Kemudian Simen Aotian berkata dengan kejam, "Saya bertekad untuk memenangkan Amanda Fei Sui. Tetapi keberadaan anak ini David benar-benar menghalangi. Jika saya tidak menyingkirkannya, saya tidak akan pernah berdamai."
Mendengar si Men Aotian seperti kata ini, lelaki tua bersetelan tang abu-abu menghela nafas secara diam-diam, tetapi tidak banyak bicara. Karena dia juga tahu bahwa karakter si Men Aotian adalah paranoid dan berpikiran sempit, dia akan membalas, dan memiliki keinginan posesif yang gila. Begitu dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dia akan melakukan apapun untuk menjatuhkannya. Dan lelaki tua bersetelan tang abu-abu, sebagai percandian keluarga si Men di Shangjing, hanya bisa melaksanakan perintah si Men Aotian. David tidak tahu bahwa si Men Aotian sudah ingin membunuh dirinya sendiri, dia telah tenggelam dalam kultivasi sepanjang waktu. Karena setelah menekan Yang Yuan Chongshen, perubahan yang dibawa ke David dengan pelatihan begitu luar biasa sehingga dia jatuh ke dalam kondisi malam tanpa tidur. Waktu berlalu dengan cepat, dan suatu malam berlalu, tetapi David masih tenggelam dalam kultivasinya. Selain itu, David hampir menghabiskan sepanjang hari keesokan harinya untuk berkultivasi, kecuali pada siang hari, ketika Li Xiaoyun meneleponnya dan bertanya apakah dia ingin kembali untuk makan malam. David juga memberitahu Li Xiaoyun bahwa dia mengadakan acara sosial di malam hari, jadi dia bisa menyelesaikannya sendiri. Li Xiaoyun bertanya kepada David apakah dia akan kembali pada malam hari. David awalnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali, tetapi berpikir bahwa Amanda Fei Shui mungkin memberinya kesempatan. Dia memberitahu Li Xiaoyun bahwa dia mungkin tidak akan kembali pada malam hari. Mendengar jawaban David, Li Xiaoyun tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyuruh David untuk menjaga dirinya sendiri, lalu menutup telepon. Dan David tidak mengambil hati masalah ini, dia hanya makan sesuatu, dan kemudian terus berlatih. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera malam, David berpikir bahwa malam ini, dia akan pergi dengan Amanda Fei Shui itu tentang menghadiri pesta. Jadi saya berhenti, mandi, dan berganti pakaian baru. Setelah dia siap, panggilan Amanda Fei Shui datang, dan dia memberitahu David bahwa dia akan segera ke sana, dan meminta David untuk menunggunya di gerbang komunitas. Jadi David berjalan keluar dari gerbang komunitas. Begitu dia keluar, dia melihat BMW Amanda Fei Shui mendekat dan berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan Amanda Fei Shui turun darinya. Pada saat ini, Amanda Fei Shui mengenakan gaun malam sifon biru safir, yang membuat sosoknya semakin menarik. Selain itu, Amanda Fei Shui tidak mengenakan aksesoris apapun, tetapi pakaian semacam ini memberinya kebersihan dan keanggunan bunga teratai. Ikat pinggang hitam diikatkan di pinggangnya, yang membuat pinggangnya terlihat lebih lembut. Sepatu hak tinggi berwarna perak tidak mencolok, tetapi berperan dalam mengubah bentuk kakinya. Rambut melingkar memancarkan pesona yang mulia dan elegan. Wajah yang indah dan cantik, kulit seperti giok porselen, sosok yang sempurna, dan temperamen yang luar biasa membuat Amanda Fei Shui memancarkan pesona khusus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Untuk sesaat, David tercengang. Apakah tidak apa-apa jika aku berdandan seperti ini? Amanda Fei Shui berjalan di depan David seperti kupu-kupu yang cantik, lalu menanyainya dengan lembut. Fei Shui, kamu sangat cantik, bahkan lebih cantik dari kemarin. David tidak bisa menahan kekagumannya. Karena kamu memiliki visi. Amanda Fei Shui sedikit tersipu, tetapi suasana hatinya menjadi jauh lebih bahagia, lalu dia berbalik dan membuka pintu mobil. Makan malam amal secara resmi dimulai pukul 8.30 malam, tapi aku takut macet, jadi lebih baik ke sana lebih awal, masuk ke mobil. Oh, oke. David buru-buru masuk ke mobil dan duduk di kursi penumpang.
Amanda Fei Sui juga masuk ke dalam mobil, dan menyalakan mobil. Setelah sekitar 20 menit, mereka akhirnya sampai di luar gerbang Shengshi Haoting Club Bousi yang terkenal di kota Jiangbei. Sebuah tempat parkir bergaya persegi dengan area yang luas muncul di depannya. David mengangkat matanya dan melihat. Orang baik. Setidaknya ada 1000 mobil mewah dari berbagai merek terkenal yang diparkir di tempat parkir ini. Maserati, Ferrari, Bugatti Veyron, Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz, Lincoln. Ini seperti pameran mobil terkenal di dunia. BMW Amanda Fei Sui adalah eksistensi yang relatif rendah di depan mobil-mobil terkenal ini. Setelah turun dari mobil, Amanda Fei Sui dengan murah hati meraih lengan David dan berjalan menuju klub Bousi bersama. Klub Bousi Shengshi Haoting ini juga merupakan klub Bousi paling terkenal dan high-end di Jiangbei, mengadopsi sistem keanggotaan. Bangunannya yang mirip kastil bergaya Eropa terlihat elegan dan modis, lingkungannya seperti taman, dengan halaman rumput yang luas dan beragam tempat tidur bunga yang cerah. Ada juga air mancur seni di tengah alun-alun, patung Venus berdiri di tengah kolam, dan di belakangnya ada bangunan utama yang megah dengan berbagai bentuk jendela, ukiran halus dan anggun, megah dan dinamis. Pada saat ini, malam telah tiba, dan sinar cahaya yang cemerlang memancar dari pilar batu di pintu masuk klub Bousi Shengshi Haoting, menjadikan tempat itu bercahaya dan berwarna-warni, seperti mimpi. Sejujurnya, demi reputasi Shengshi Haoting Club Bousi, David telah mendengarnya sejak lama, tapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat setinggi itu. Untuk sementara, dia merasa terkejut. Amanda Fei Sui sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Dia meraih tangan David dan berjalan sampai ke gerbang utama Shengshi Haoting Club Bousi. Sesampainya di luar gerbang Shengshi Haoting Club Bousi, tidak ada tamu, dan sepertinya mereka tidak akan mengadakan makan malam amal yang akbar. Tapi Amanda Fei Sui memberitahu David bahwa karena klub Shengshi Haoting mengadopsi sistem keanggotaan, semua tamu dengan kartu keanggotaan sudah masuk. Yang mengejutkan David, sebenarnya ada 2 pria kulit hitam tinggi dan gemuk dengan jas dan dasi hitam berdiri di gerbang. Kedua pria kulit hitam besar ini berdiri di depan pintu, tetapi mereka tampak seperti 2 menara hitam, dan mereka tampak seperti 2 dewa pintu. Fei Sui, apakah klub Shengshi Haoting ini merekrut orang kulit hitam sebagai penjaga? David merasa penasaran, dan dengan cepat bertanya pada Amanda Fei Sui di depan. Kedua pria kulit hitam ini bukan penjaga pintu, tapi menyambut tamu. Amanda Fei Sui mengatakan ini pada David. Selamat datang. Gaya, ini terlalu istimewa, kata David dengan heran. Hehe, tahukah kamu? Faktanya, di Xinjiang dan beberapa negara maju barat, ada semacam orang yang bertanggung jawab untuk menyambut tamu, juga dikenal sebagai orang yang memantul, mengacu pada orang kulit hitam dan gemuk. Itu berarti mengungkapkan rasa hormat terhadap identitas para tamu. Amanda Fei Sui berkata seperti ini. Aturan semacam ini benar-benar aneh. Apakah ada alasannya? David merasa sangat bingung, jadi dia bertanya pada Amanda Fei Sui dengan rasa ingin tahu. Aturan semacam ini tampaknya berasal dari Freemasonry, sebuah organisasi misterius di Barat. Saya tidak tahu detailnya. Amanda Fei Sui mengatakan ini, dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, para anggota yang makmur ini tuan keluarga, dia tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun sebelum kembali ke Dahua untuk pengembangan, jadi dia mempertahankan banyak kebiasaan hidup di luar negeri, termasuk pria yang memantul ini, yang mungkin belajar dari aturan Barat.